Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang sama-sama dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita menyimak bersama pesan agama dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan tuntunan ini memberikan nilai baik bagi kehidupan kita dan bahkan menambah kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang pasti membutuhkan waktu untuk istirahat. Tidur adalah salah satu yang diciptakan oleh Allah untuk kita gunakan sebagai media kita untuk istirahat itu. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian sebagai waktu kesempatan untuk istirahat. Kebutuhan kita kepada istirahat sama dengan kebutuhan kita kepada hal-hal pokok seperti makan dan minum serta pakaian. Persoalannya bukan pada panjangnya waktu untuk kita istirahat, tapi kualitas dari istirahat itu. Dan jangan lupa saudara-saudaraku sekalian, pada setiap malam kesempatan waktu tidur akan kita isi dengan istirahat. Syaitan la'natullah mulai membisikkan sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Setan akan mengikatkan 3 ikatan di bagian belakang kepala setiap kita dikala kita hendak tidur. Syaitan lalu memukul ketiga ikatan itu supaya kokoh pada tempatnya dan berbisik, alaika lailun tawil, di hadapanmu wahai manusia ada malam yang panjang, farqud, maka tidurlah. Saudaraku sekalian, jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan itu, apabila yang bersangkutan terjaga dari tidurnya lalu berzikir, mengingat kebesaran Allah, 1 ikatan terurai, masih tersisa 2 ikatan lagi. Lalu jika dilanjutkan dengan berwudu, ikatan yang kedua pun terurai. Rasulullah lalu melanjutkan, jika yang bersangkutan meneruskan perbuatannya menjalankan salat usai dia berwudu, maka semua ikatan tadi terurai. Lalu dia bangun pagi hari itu dalam keadaan segar, dalam keadaan optimis menyambut karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang kegundahan, hilang kegusaran dari dirinya. Tapi jika yang bersangkutan tidak pandai mengurai ikatan iblis itu tadi, maka ia akan bangun pada pagi hari dalam keadaan lemah, malas, dan gundah, tidak pandai menatap ke depan dan tidak pandai mensyukuri kalimat
atau nikmat Allah dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, sidang jemaah Masjid Agung Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran penting yang kita petik dari yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Satu di antaranya adalah iblis, syaitan laknatullah, akan terus berupaya menguasai diri setiap kita. Maka waspadalah, hati-hati dengan gangguan-gangguan iblis. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu untuk kalian adalah musuh, kata Allah. Maka jadikan ia benar-benar musuh. Ia berusaha untuk menjadikan setiap orang yang tidur malam hari terlelap dalam tidurnya, sehingga ia lalai menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia lalai untuk bangun pada malam hari untuk melaksanakan salat malam. Ia lalai akhirnya karena dilelapkan oleh tidurnya untuk tilawatul Quran, bahkan hal yang paling wajib dalam dirinya, salat subuh pun terbengkalai, tidak dapat dia jalankan pada waktunya. Karenanya Rasulullah mengingatkan kita semua agar pandai-pandai berzikir, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Isi waktu dengan banyak mengingat kemahabesaran Allah dalam hidup kita, terutama malam hari jelang kita tidur. Lalu bebaskan diri dari gangguannya dengan berwudu. Lalu laksanakanlah salat, baik itu qiyamul lail atau salat subuh pada waktunya, di awal waktunya. Dengan itu insya Allah tubuh kita akan bugar, jiwa kita akan tenang dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah disinggung di hadapan Rasulullah SAW perihal seseorang yang sepanjang malamnya dia habiskan untuk tidur, sehingga dia tidak menjalankan qiyamul lail, tidak tilawatul Quran, bahkan hilang subuhnya. Apa jawab Rasulullah mengomentari persoalan ini? Dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunai. Pria atau orang seperti itu adalah orang yang dikencingi oleh syaitan di kedua liang telinganya. Kencing iblis adalah uap, tidak dirasakan, hanya berdampak. Dampaknya adalah kita terlelap dalam tidur dan tidak bisa terjaga sampai hilang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berzikir jelang atau di saat kita terjaga dari tidur kita, lalu berwudu dan sholat, maka iblis akan bersedih karena kita pandai membebaskan diri dari gangguannya. Jangan biarkan iblis tertawa karena dia menang atas diri kita. Buat dia menyingkir, buat dia menangis dengan kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan, serta wudu yang kita jalankan dan sholat yang kita laksanakan lillahi ta'ala. Saudara sekalian, sidang jemaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan singkat uraian kita pada kesempatan ini bisa bermanfaat, menggugah kita untuk bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Walau kita harus istirahat pada malam hari, kita bisa terjaga sebelum subuh tiba untuk qiyamul lail dan tilawatul Quran, dan bisa menjalankan salat wajib, salat fajar yaitu salat subuh di awal waktunya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga semuanya, menjaga kita dan melindungi kita dari segala bisikan dan gangguan jahat iblis la'natullah alaih. Hadakumullah, jazakumullah khairan katsira. Hadakum wa iyana ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.